Selama Pak Prabowo tugas di Timur Timur, mulai dari tahun 76, saya orang pertama yang selalu sama Pak Prabowo. Terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kamu hanya boleh lapor, kamu menempang di mana saja. Di bawahnya tidak boleh tahu siapa kamu dan apa tidak. Ini yang dilakukan Prabowo dalam peristiwa Seroja. Ya, Prabowo Subianto merupakan salah satu prajurit Kopassus TNI AD yang diterjunkan dalam operasi Seroja di Timur Timur. Dalam operasi ini Prabowo menjadi saksi kematian rekan-rekannya. Bahkan Prabowo harus kehilangan komandannya di unit C pasukan Nanggala 10 yaitu Letnan 1 Sudaryanto. Saat itu Sudaryanto menghembuskan nafas terakhir di pelukan Prabowo setelah tertembak oleh musuh. Peristiwa itu diceritakan Prabowo dalam buku biografinya yang berjudul Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ini orang akudeti mau berintegrasi dengan Indonesia. Waktu itu Bertelin yang menguasai, kita ini ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Saat itu Prabowo yang masih berpangkat Letnan 2 bergabung dengan pasukan Nanggala 10 di bawah komando Mayor Infantri Yunus Yosvia sebagai perwira intelijen. Namun karena banyaknya perwira yang tertembak, Prabowo kemudian diangkat menjadi wakil komandan atau wadan unit C. Pasukan yang berjumlah sekitar 20 orang ini merebut ketinggian di atas kota Maubara. Setelah 10 menit menyeberangi sungai atau sekitar pukul 7 malam, tiba-tiba dari arah barat kelompok bersenjata Fretilin menyerang secara mendadak. Rakyat saya, daerah saya bergejolak, berontak itu baru saya dengar bahwa menantunya Pak Harto ada di diri. Menantunya Pak Harto ada di diri, saya ada di diri juga, saya ada di diri. Saya cari Pak Prabowo itu. Beliau waktu itu jabatannya sebagai wakil Wadan Den 81. Kontak tembak antara pasukannya dengan para pemberontak pun terelakkan. Baku tembak yang terjadi di tengah gelapnya malam itu mengakibatkan Sudaryanto yang berada di garis depan tertembak. Bahkan serangan tersebut juga membuat unit C dipukul mundur hingga beberapa meter dan bertahan di parit. Dalam kondisi terluka, Sudaryanto memanggil anak buahnya termasuk Prabowo. Sayangnya, upaya penyelamatan yang dilakukan Prabowo tidak membuahkan hasil lantaran sulitnya medan dan beratnya badan Sudaryanto. Evakuasi baru berhasil setelah beberapa prajurit bergabung. Sudaryanto pun ditarik ke garis belakang di tengah desingan peluru. Prabowo kemudian melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan. Tidak hanya kehilangan komandannya, Prabowo juga harus kehilangan prajurit terbaiknya yaitu Letnan 1 TNI Anumerta Siprianus Gebo, prajurit Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Dirgahayu atau Yonif Linut 328 Dirgahayu atau yang saat ini bernama Yonif Para Rider 328 Dirgahayu dalam operasi Seroja. I think even in Western Europe, to have a demonstration, you need permission, 2 days notice to the police, and there's a route that's agreed upon. I mean, you cannot just make a demonstration right in the middle of the center of a traffic junction. That's what happened. Sejak awal, pria kelahiran Ende, Nusa Tenggara Timur ini menunjukkan sifat keprajuritan yang menonjol saat operasi Batalion 328 di Timur Timur pada Oktober di tahun 88 hingga November di tahun 89. Gebo menunjukkan keberaniannya sebagai prajurit TNI. Dalam berbagai kontak tembak, Gebo selalu berada di depan. Hingga pada suatu saat timnya menemukan jejak musuh dan ketika jejak itu diikuti, Gebo berhasil menemukan camp yang merupakan tempat persembunyian para gerilyawan. Setelah mengamati dari jauh, Gebo memutuskan untuk menyusup dan menyerang camp tersebut dari dekat. Gebo kemudian memimpin anak buahnya merayap sejauh ratusan meter. Gebo pun akhirnya berhasil masuk ke tengah-tengah camp, tempat persembunyian musuh. Mereka melakukan serangan mendadak dan berhasil menimbulkan korban pada musuh. Sayangnya dalam pertempuran tersebut dia pun juga tertembak mati.